Seorang pria ambil segenggam tanah. Gemetar dan masukkannya dalam mulut. Lalu dengan puas berkata, "Ini akan jadi kontrak terbesar dalam tahun ini. 6 kilo tanah bisa dapat 6 juta. Tapi setelah itu, Kevin pakai uang yang miliknya. Beli 1 ton air bersih. Dengan 1 pot tanaman. Terlalu buas. Kevin segera jadi pria paling tampan di pulau itu. Banyak orang ingin nikahi anaknya ke dia. Namun, bahkan mimpi Anda tidak akan mengira. Baru beberapa hari yang lalu, dia sangat miskin sampai tidak ada air untuk minum. Setiap hari hanya bisa minum air kencing. Pakai filter yang ditinggalkan leluhur biar tahan hidup. Dan harus ingat, saat minum harus tunjukin rasa menikmati. Sejak tanah terendam oleh laut, sumber daya sudah sangat langka. Untungnya, Kevin punya kemampuannya sendiri. Sering dapat barang-barang berharga di laut. Yang mencakup lumpur lebih berharga dari emas. Tapi hari ini Kevin buat satu hal yang salah. Yaitu menolak permintaan perjodohan ini. Ini segera menaik kecurigaan pemilik pulau. Jomblo lama begitu. Bukan mata-mata pasti gay. Lalu bilang sama bawahannya. 2 lelaki yang besar. Memaksa Kevin buat tes. Namun setelah tes, mereka temukan rahasia yang lebih takjubkan. Di belakang telinga, ada organ seperti insang ikan. Ini berarti Kevin adalah mutan setelah kiamat. Bukan hanya insang. Bahkan jari kaki tetap bersatu. Untuk bisa bernapas dan hidup di dalam air. Begitulah. Semua orang di pulau jadi gila. Mereka bergegas bersama. Dengan cepat menangkap Kevin. Biar menghilangkan heterogenitas. Orang pulau ingin lempar dia ke dalam tangki dan mati. Siapa sangka saat ini, gelombang bajak laut tiba-tiba datang. Mereka mengelilingi pulau. Lalu senapan mesin berat muncul. Tembak pulau dengan gila. Tembok kota hancur dalam sekejap. Tapi orang-orang di pulau hanya punya beberapa senjata air. Hasilnya tanpa bertanya. Dengan cepat pulau diserang bajak laut. Saat ini, seorang bajak laut terbang masuk. Jatuh langsung ke kandang besi. Kandang jatuh ke septic tank. Segera tenggelam. Kevin mati-matian coba buka kunci kandang besi. Tapi sangat cepat. Dia hilang dalam genangan air tercemar itu. Kevin terjebak dalam septic tank. Sepertinya dia akan tenggelam. Saat ini, seorang wanita muncul. Menariknya, dia bilang jika mau hidup, harus bawa dia dan anaknya keluar. Pulau saat ini sedang diserang bajak laut. Si wanita tidak mau mati. Hanya bisa percaya kepada Kevin. Kevin terjebak dalam air tercemar. Dia segera setuju. Kemudian, si wanita hancurkan kandang. Selamatkan dia. Kevin jaga janjinya. Dia bilang si wanita buka gerbang besar. Dia sendiri terjun ke dalam air. Berenang ke perahunya secepat ikan. Lalu lompat ke atas. Dapatkan tempatnya dengan mudah. Lalu dia membawa kedua ibu dan anak. Lolos dari pengepungan bajak laut tanpa bahaya. Tapi mereka belum lari jauh. Perampok telah pakai pesawat mengejar. Itu orang jahat. Bajak laut pakai senapan sniper. Tembak peluru tanpa henti ke mereka. Kevin dengan cepat cari senjata di kabin. Tapi si wanita sudah putuskan. Pakai senjadi di pojok kapal dan tempat pesawat. Kevin coba untuk berhentinya. Tapi si wanita telah tembak. Tepat di luar perkiraan. Tapi ada tali panjang terikat. Pesawat terjebak tali dan berputar. Jika terus-menerus, kapal akan tenggelam. Kevin bergegas. Potong tali tepat waktu. Bajak laut cepat melarikan diri. Kapal rusak hampir setengah. Kevin segera marah. Dia tekan wanita itu. Sesaat marah. 2 wanita tidak patuh dipotong rambut. Namun, dia tidak bilang banyak. Tapi ketika lihat kedua anak dan ibu lapar, dia segera terjun ke laut. Pakai dirinya sebagai umpan. Dengan mudah tangkap ikan besar. Lalu mereka bisa makan sampai kenyang. Hari-hari kemudian, mereka temukan satu tempat pertukaran. Tapi ketika mulai dekat, tiba-tiba menemukan tempat ini tidak biasa. Dia ambil air laut. Coba minum dengan hati-hati.
Dalam air ada rasa darah. Dia lari ke kabin. Pakai kaca pembesar. Ternyata di bawah ada penyergapan. Ternyata orang di tempat ini sudah mati semua. Bajak laut sedang kontrol tempat ini. Untuk merayu Kevin. Situasi tidak baik. Dia langsung lari. Pemimpin bajak laut tahu telah ketahuan. Segera perintah menyerang. Untungnya, Kevin telah buka layar tersembunyi tepat waktu. Melarikan diri secepat terbang. Dia temukan semua tidak sederhana begitu. Dia tanya si wanita. Kenapa bajak laut berburunya? Dengan interogasi. Si wanita cerita kebenaran. Ternyata bajak laut serang pulau. Untuk cari peta di pungsung seorang wanita. Dan wanita itu adalah anak di kapalnya. Lei penting. Peta di punggung anak itu. Adalah peta tanah legenda. Tapi Kevin bilang sama dia. Tidak ada tanah legenda. Tapi si wanita tak percaya. Kalau tidak ada tanah. Jadi tanah dia pegang dari mana? Kevin tak jawab. Tapi pakai tangki oksigen sederhana. Bawa si wanita ke dasar laut yang gak bisa lihat. Tidak lama kemudian. Gadis itu benar-benar terkejut. Yang di depan matanya adalah kota yang hilang 500 tahun lalu. Hanya lihat gedung-gedung tinggi. Sekarang sudah hancur. Depan mata gadis itu. Kevin ambil sedikit tanah. Gadis itu sekarang baru percaya. Lalu mereka balik ke atas laut. Anaknya sudah ditangkap bajak laut. Kapalnya juga sudah hancur. Ketika mereka tak tahu lakukan apa. Tiba-tiba seorang tua muncul. Ternyata ayah gadis itu. Dia bawa kedua mereka ke pulau. Si wanita minta orang di pulau bantu. Tapi tidak ada yang mau bantu. Beberapa hari lagi. Kevin sendiri ke tempat bajak laut. Tidak bisa negosiasi. Dia langsung bakar sumur minyak. Meledak semua kapal. Saat kekacauan. Kevin pakai satu pistol. Membunuh semua bajak laut. Hasil selamatkan anak kecil. Lalu, gadis itu datang menyelamatkannya dengan balon udara panas. Tidak lama kemudian, orang tua itu berhasil pecahkan informasi di peta. Sehingga, mereka di balon udara panas. Dalam 49 hari. Akhirnya temukan sebuah pulau. Dengan penuh air dan makanan. Mereka sepakat tinggal di sini. Tapi Kevin dengan tubuh mutan. Tidak cocok dengan kehidupan di sini. Dia terus ke laut. Mulai perjalanan panjang. Cerita sampai di sini berakhir. Perjalanan panjang.